زمن اتفقوا أننا ندفئ ويحكموا في هذا زمن اتفقوا أننا ندفئ مالي خلق مالي خلق مالي 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 خلق مالي خلق هو أحب افترق هو نار العشق نار تحرق حرق مالي خلق هو أحب افترق هو نار العشق نار تحرق حرق متغربين في العالمين شمال ويمين نبع الحنين في كل عين رعد وبرق الله المعين لكم السلام والاحترام لكن حرام وتني السلام مصباح وطانة والسيري والله حرام مالي خلق هو أحب افترق هو نار العشق نار تحرق حرق مالي خلق هو أحب افترق هو نار العشق نار تحرق حرق قلبي الصفي هو طيب وفي هو مصطائف يحب الخالق للخالق قلبي الصفي طيب وفي مصطائف يحب الخالق للخالق وليحكموا في هذا زمن اتفقوا أننا ندفئ وليحكموا في هذا زمن اتفقوا أننا ندفئ مالي خلق مالي خلق مالي 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 خلق مالي خلق هو أحب افترق هو نار العشق نار تحرق حرق مالي خلق هو أحب افترق هو نار العشق نار تحرق حرق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua sebangsa dan setanah air, juga semanusia. Pada malam hari ini, pada tengah malam dalam pandangan Kalijogo itu Kidung Rumeksa ing wengi, dan diantar oleh melodi yang seperti ngelelo-ngelelo itu dari
Jamil ini di cafe Code Lab and Roastery. Code Lab and Roastery and Roastery yang Yogyakarta ya. dimiliki oleh Kang Kholek ini. Dan malam hari ini saya bahagia atas kebahagiaan Gus Marlis karena beserta istrinya. Dan saya baru percaya karena ada legitimasi dari Kang Kholek. Dan semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sesuai dengan keindahan melodi yang selalu didendangkan dan dimainkan. Ya, teman-teman, malam hari ini kita close sebuah episode hidup yang di tengah gegap gempita. Sepertinya COVID-19 ini secara wakaf kalau dalam melodi Quran itu seperti jeglek, begitu mendadak, begitu merangsek, dan baik dari diri kemudian sampai ke keluarga, sampai ke perusahaan, bahkan sampai ke ya tingkat dunia memiliki nasib yang sama. Tentu saya sedikit mengemukakan kata-kata dari Syekh Rumi. Dengan singkat beliau bilang beradaptasilah terhadap musim. Kang Kholek, ini kata-kata bisa diurai dalam benturan pengalaman. Kalau saya sih kiai di cancel selama 3 bulan, itu kan resiko sangat kecil. Dalam kaitan saya hanya tidak berpidato gitu ya. Tetapi ketika berhadapan dengan manajemen akan menjadi lain ceritanya. Monggo ini. Siap. Untuk menjadi belelong-belelong teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kiai Budi, Gus Merlis dan teman-teman semua yang ada di manapun tempatnya. Malam ini sebuah kehormatan bagi saya, Kerawan Kiai besar ya. Besar anune, udenge. Kiai Sufi yang tidak pernah berhenti menurut saya melakukan perjalanan dakwah ya, menghibur siapapun orang yang beliau jumpai, karena puncak dari segala bentuk kehidupan kita adalah tentu masalah perasaan, rosok. Jadi apapun yang kita raih, apapun yang kita usahakan, tentu pada titik tertentu hanya ingin mendapatkan jenis rasa senang, ayem, tentrem, langgeng. Itu jarine Mbah Sujiwo Tejo juga. Dan saya pikir itu perjuangan keras para kiai, termasuk Kiai Budi yang selama sebelum Covid ini banyak kiai dan para kasepuh yang tidak bosan memberikan wejangan. Bagi saya adalah seperti pembekalan rohani. Jadi kayak semacam harta benda itu oleh barokah nek iso ngrasake enake ayam tentrem. Dan itu hari ini menurut saya sebagai seorang pelaku usaha itu mendapatkan manfaat batin karena sudah dibekali begitu lama atas suluk ataupun selain wadaran ilmu yang memperkaya bukan hanya secara materi tapi secara batin. Nah, kondisi COVID-19 ini tentu cukup membuat kita shock ini, semuanya kaget karena mendadak tiba-tiba harus semua berhenti, semua harus berubah. Dan tapi ya tadi Kiai Budi menyampaikan ke saya bahwa tidak ada goresan yang tidak membawa arti ataupun bertujuan baik. Seperti luka ya, sayatan itu bernanah, tapi mungkin itu adalah salah satu bentuk cara Gusti Allah untuk menghilangkan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita dan melahirkan keperjagaan hati. Ya, itu yang luar biasa. Yang kau sebut batin tadi. Ya, batin ya. Ya, satu hal tadi ya, sepenggal syair dari Rumi bahwa apa tadi ya? Beradaptasilah terhadap musim. Ya, itu yang betul-betul bisa kita pegang bersama, bahwa keniscayaan bahwa perubahan itu selalu pasti akan ada. Tanpa perubahan dunia sudah berhenti dan mungkin kiamat gitu ya. Iya. Dunia ini yang tetap berubah. Ya. Jadi bahasa yang paling bagus adalah ya perubahan itulah yang pasti. Iya, yang tetap. Iya. Jadi apapun kondisinya, entah apapun pekerjaannya, saya sebagai praktisi usaha hari ini
sempat agak limbung di beberapa bulan. Hari pertama ya kayak langsung kita drop 99% sama usaha berhenti ya memang. Dan parahnya adalah manajemen itu memang biaya tidak bisa berhenti seketika. Atau istilah dalam perusahaan adalah bleeding, pendarahan. Di mana tidak ada pemasukan namun pengeluaran begitu tetap. Ya kan kita namanya perusahaan memiliki dua biaya ya namanya ada fixed cost dan ada namanya variable cost. Nah, fixed cost ini yang kita sebut sebagai biaya tetap, di mana gaji, listrik, biaya sewa, biaya lain-lain yang tidak bisa dinego. Nah, variable cost adalah biaya promosi, ada biaya servis, biaya lainnya yang itu bisa ada dan tidak ada tergantung dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, di saat hampir nol pengeluaran, di mana pemasukan, di mana pengeluaran itu tetap, itu memang rata-rata perusahaan di dunia itu hanya punya waktu sekitar ketahanan modal itu 4 bulan ya. 4 bulan. Ya, lebih dari itu biasanya langsung melebar. Makanya kita bisa melihat ribuan Termasuk biru pesawat dunia yang nomor 2 itu kan runtuh semuanya. 4 bulan itu. Karena rata-rata ketahanan modal kita adalah 4 bulan. Jadi nek dipikir-pikir ya kita itu dengan petani ya jauh dari lebih kayak petani hari ini. Karena petani punya cadangan lumbung itu rata-rata setahun. Nah, inilah konsep kapitalisme yang kita anut selama ini gitu. Akhirnya menjerumuskan kita sendiri bahwa kekayaan itu harus diputar secara terus menerus sehingga mungkin ketika berhenti secara mendadak kita langsung meledak bareng-bareng gitu ya. Ini analisis praktisi gitu. Berdasarkan survei dan lebih akurat dan sangat mancing sekali. Saya ikut merasakan ini. Gus Marlis, ini juga soal melodi sebenarnya. Kadang persoalan rumit dalam kaitan seni, karena seni sebagai keindahan Tuhan yang diturunkan di bumi dan delalah kaulah orangnya yang dianugerahi. Seperti gitar dalam genggaman dan petikan Srimari ini. Saya memandang kau sendiri gitar dalam genggaman dan petikan dia di dalam dawe jiwa. Oke, kahanan yang dipaparkan Kang Khalid itu sudut pandang jenengan gimana? Wong jenengan di tengah-tengah malah rabi ya. Itu kan kopi rabi. Ya. Jadi mulai dari mungkin aktivitas saya sehari-hari yang memang di bidang musik, ya mungkin sama dengan sektor-sektor lain. Jadi musik pun sama sekali tidak ada pementasan, tidak ada panggung, bintang gitu ya. Termasuk tadi. Ya akhirnya musik panggungnya ya sementara ini di sosmed gitu ya. Iya, tanpa kehadiran. Iya, tanpa kehadiran. Semua pada bermusik dari rumah masing-masing. Iya. Nah, bermusik dari rumah masing-masing, bahkan konser pun dari rumah masing-masing. Ya, tanpa kehadiran, tanpa dimensi jadi tanpa 4 dimensi. Jadi sekarang konsernya 2 dimensi. Itu. Oke. Tetapi mungkin saya pribadi mensikapi COVID itu ya sebagai restart untuk menentukan arah, untuk memapping segala sesuatu. Kita nanti mau seperti apa, kedepannya mau seperti apa. Itu bagi saya ini COVID ini sendiri adalah restart. Iya, itu kami. Jika kita bisa mengambil atau melihat angle yang tepat sebagai pribadi, sebagai kelompok maupun sebagai negara bahkan, ini mungkin saat yang tepat untuk mulai memetakan arah, mulai melihat peluang, mulai melihat sisi
di mana ketika ibaratnya balapan, Iya. ketika ada sebuah tikungan ya, ini kesempatan untuk menyelip, nah gitu, untuk menyalip apa ketertinggalan dan sebagainya. Karena ini semuanya sama-sama dari awal sekarang. Iya. Baik pengusaha UMKM, baik pengusaha besar, baik pemilik maskapai dan sebagainya sekarang dihadapkan pada situasi yang sama, Iya. pada kegelisahan yang sama, kan gitu. Jadi yang kaya, yang miskin mempunyai kegelisahan yang sama. Mungkin bedanya cuma pada masalah cadangan materi aja untuk bertahan hidup ya. Dan Tapi pada prinsipnya kegelisahannya sama. Nah, jika kita sebagai personal jeli melihat peluang, kita pun bisa untuk sama-sama lagi restart dari awal dengan pribadi-pribadi lain gitu. iya. Sebagai kelompok juga akan bisa memiliki restart yang sama dengan kelompok lain. Begitu juga dengan kita sebagai negara gitu. Wow, artinya waduh, musisi ngomong negara. Seperti itu. Oh no, hubungannya ini. Nah, cuma kita diuntungkan juga dengan apa ya, faktor alam juga kemarin ini. Saat COVID-19 istilahnya apa ya, saat COVID ini melanda dunia, kasih ini sifatnya global ya, semua negara terkena dampaknya. Begitu juga Indonesia, tapi cuma Indonesia saat itu diuntungkan dengan pas datangnya panen juga. Petani. Iya, yang saya amati seperti itu. Pas awal COVID, pas mulai panen juga, Panen, iya. petani pada panen dan masih musim hujan. Iya, benar. Mungkin lumayan agak tertolong. Malah hujannya itu agak mulur ya. Nah iya, Curahnya. itu lumayan agak tertolong. Iya. Karena oke, COVID berdampak pada krisis ekonomi, pada resesi juga. Cuma mungkin sebelum COVID juga gejala-gejala resesi sudah ada sebenarnya. Ditambah blek dengan COVID tuh tambah. Cuma kan ada krisis ekonomi, ada krisis pangan. Ya. Sedangkan krisis pangan kan ini real ya. Ya. Nah, tapi pada kenyataannya saat panen tiba, saat COVID berbarengan dengan panen gitu ya, artinya secara pangan kita tidak terlalu krisis sebenarnya. Cuma mungkin distribusi pangan sampai ke masyarakat dan sebagainya akan terganggu dengan adanya krisis itu. Iya. Pasar terganggu dan sebagainya. Iya. Tapi padahal faktanya kan stok pangan ada. Ada. Itu tadi mungkin kembali kepada apa yang dikatakan Pak Kolik tadi, bahwa sistem kapitalisme ketika dihadapkan dengan COVID aja langsung tumbang, plak. Iya tuh. Bahkan beliau berkata bahwa petani itu malah lebih bisa bertahan karena kita itu modal paling berapa, 4 bulan ya, modal bertahan 4 bulan untuk bisa menjalankan usaha, sedangkan petani di lumbungnya masih 1 tahun misalnya seperti itu. Artinya kekayaan yang sesungguhnya sebenarnya pangan. Kekayaan sesungguhnya adalah ketika kita menanam tumbuh tanaman, itu kekayaan sesungguhnya. Karena ketika tidak ada tanaman, tidak ada air, apalah arti emas, apalah arti uang, kan gitu. Ya, Uang terlalu lemah di atas altar. Ya. Itu jadi apa ya, kaitannya dengan irama dan sebagainya ya, hampir ini juga pola musikal. Iya, bola musik. Keadaan zaman ya, progresi zaman itu juga ini pola-pola musikal yang sebenarnya ketika kita dalam kesadaran penuh kita akan bisa merasakan melodi-melodinya. Iya. Saat harus minor, saat harus mayor, saat harus augmented, saat harus diminis. Nah, ini bisa ditransformasikan pada simbolisasi musikal. Iya. Dan nanti muaranya pun akhirnya kepada perasaan itu tadi. Karena yang mampu memahami bahasa musikal ya perasaan itu sendiri. Nah, gitu. Itu kira-kira. Iya. Tadi ada Bang Kolik, kata-kata Agus Marlis ini restart ya, dan di situ ada hal yang baru di atas puing-puing ditata peradaban kembali ya. Ya, dan di situ ada hal yang kau sebut bahwa kaitan
kapitalistik, uang tidak hilang kata. Iya. Ya kan? Berarti di situ ada harus sisi ketajaman perubahan dipandang itu. Iya. Wah ini Iqbal bilang tajamkan matamu tajam mata Allah ya. Jadi harus jeli. Ibarat musik ukuran sekian detik harus ada hal yang dimasukkan dan connect. Padahal percepatan dalam sekian detik. Iya mas ya. Limit orang hilang jane. Iya. Ya, jadi sebenarnya kan COVID ini hanya mempercepat proses transformasi sosial dan ekonomi yang sebenarnya sudah 5 atau 10 tahun yang lalu itu kita sebut namanya shifting ekonomi, perubahan pola economical dan economical sharing bahasanya kan. Ekonomi itu tidak lagi dikuasai oleh orang yang punya kapasitas yang berkuasa penuh atas satu hal, tapi sudah mulai berbagi, harus dibagi-bagi. Dan prosesnya kan sebenarnya kayak musisi, terus kemudian para tokoh, para apa itu sudah bergeser ke dunia digital sebelumnya. Jadi seperti banyak musisi yang tidak punya panggung. Seperti kalau di internasional kan ada Alan Walker itu sebenarnya juga nama, tapi pendapatannya 100 miliar per bulan gitu dengan digital musiknya itu transformasi kan. Banyak juga tokoh-tokoh besar yang memiliki channel-channel YouTube dan sosial media yang menghasilkan uang lewat digital dan mereka startnya lebih awal jauh sebelum COVID. Cuman kan karena kebiasaan kita yang lambat merespon perubahan itu, jadi kita kaget sebenarnya. Jadi kalau umpamanya kayak usaha saya itu hanya 30% yang berdampak secara langsung, yang 70% tidak, karena kita sudah bergerak secara digital jauh hari. Jadi sebenarnya kalau saya yakinkan kepada pelaku usaha itu memang ekonomi itu kayak balon gitu. Sebenarnya kalau kita pencet di sebelah, dia akan melembung di sebelahnya saja. Nah saat ini kan total namanya shifting, perubahan geser itu yang sedikit balon yang kecil yang sekarang ceruk panggung, ceruk crowd sosial itu sekarang dipencet total oleh COVID dan pindah gitu. Nah yang di sini ketinggalan pasar yang kosong. Jadi kalau orang dulu senengnya mangan di restoran terus pindah ke rumah, terus senengnya lihat konser, sekarang lihat private line konser kayak gitu aja sih ya. Jadi kayak saya mencontohkan tetangga saya yang biasanya produksi tempe koro itu sehari 10 kilo itu dulu produksi, terus pindahkan, distorkan ke warung dan ke pasar. Tiba-tiba warungnya sepi, pasarnya sepi, dianggap duitnya nggak ada, dan tiba-tiba omsetnya drop, jadi nggak 1 kilo nggak habis karena emang nggak ada orang ke pasar dan ke warung. Ya saya cuma hanya soal ada perubahan. Iya, saya ngomong sebenarnya saya belum pernah melihat uang hilang secara ajaib. Uang itu tetap ada, kalau di rekening ya tetap di rekening, kalau di rumah ya tetap di rumah, nggak ada yang hilang dengan kondisi COVID sekalipun, kecuali kebakaran kalau uangnya tunai gitu, kecuali hilang musnah itu enggak. Yang ada adalah uang yang berhenti seiring dengan perilaku konsumen ataupun orang yang berhenti juga. Maka saya sarankan udah gini aja Pak, jenengan buat tempe bacem, digoreng, terus diterke di setiap rumah setiap pagi. Nah, dengan perubahan hanya nggak sampai seminggu, 3 hari, omsetnya naik kembali normal dengan 5.000 per box atau per gorengan ke rumah-rumah di sekitar rumah. Jadi tidak ada pasar yang hilang. Itu kalau dikaitkan itu kan konvensional, tapi kalau dikaitkan digital yang kau sebut itu, ada hal yang disebut Kang Marlis, ekonomi jaringan. Apakah ada kecenderungan itu? Gerak ke komunitas jaringan yang terkuasai seperti kita door to door di masyarakat. Ya, intinya kan kalau dalam industri itu kan cuman punya 2 produk ya, layanan, yaitu kan produk dan jasa. Nah, produk dulu kan rantai distribusinya kan dari pabrik, terus kemudian masuk ke distributor, masuk agen, supermarket, perusahaan retail, di warung. Tapi intinya itu kan cuma jalur yang itu dilakukan, yang bisa didapatkan dengan secara offline-nya. Nah, pada intinya sekarang orang jualan lewat Tokopedia, langsung nggak sebut ya, Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Intinya orang beli
orang tetap tiap hari butuh sabun, orang tiap hari juga butuh hal-hal lainnya yang dia butuh harian, cuman cara belinya yang berbeda. Iya, ini Gitu yang aja. menjadi kunci. Nah, jadi teman-teman umpamanya yang terbiasa dengan dodolan di pasar tradisional ataupun di toko kelontong atau di mall yang sekarang mulai sepi karena nggak ada orang sana, tiap hari orang tetap butuh itu, cuman dia mencari di tempat yang lain. Jadi kayak saya secara pribadi, keluarga itu pengeluaran kita hampir sama sebelum COVID dan setelah COVID, cuman cara belanja kita yang berbeda. Biasanya istri saya ke pasar, sekarang pasar yang ke rumah saya. Lewat orang nawarin gitu kan. Biasanya saya ke mall, sekarang saya beli lewat pasar-pasar digital. Cuman gitu. Jadi tetap sama, nggak ada bedanya. Nah ini, terima kasih nih kaitannya musik juga ini. Berarti ini kan Gus ini. Mulai beradaptasi. Nah, kebetulan juga pola-pola kerja di rumah ya, untuk hal musik itu sudah saya lakukan sejak lama. Recording dan sebagainya. Ya, misalnya panggung tidak, ya kita lebih aktivitas di studio gitu aja, membuat karya-karya dan sebagainya. Yang itu pun juga untuk kebutuhan para talent yang memang butuh karya juga. Yang untuk ditampilkan juga secara online, secara virtual dan sebagainya, sehingga apa yang dikatakan Mas Kolik ya cuma pindah aja sebenarnya. Bentuknya pindah, caranya pindah, metodologinya pindah. Iya. Alright. Iya. Teman-teman, sekilas pandang ini ya seperti api cinta yang bisa mengubah gelapnya harapan menjadi bara yang menggelur. Aku belajar kuwi anu sangka wong dodol mie. Seperti api kok bisa mengubah hitamnya arang menjadi bara. Jadi dialog malam hari ini kami kira menjadi inspirasi ini. Dari sisi yang berbeda ini Gus Kholik dari sisi manajemen perusahaan dan ini dari sisi melodi musik, dan dua-duanya sepakat bahwa hanya soal pola yang berubah di tengah shock tadi ya, sehingga kita tidak perlu untuk berkelanjutan putus harapan dan putus asa. Di atas puing-puing kita tata kembali peradaban. Nah, matur nuwun Gus Kholik, matur nuwun Jamil ya, dan matur nuwun Gus Marlis. Malam hari ini bagian dari Kidung Doa, dan semoga semuanya ini tidak hanya soal perusahaan Gus Kholik, juga bukan soal musikmu Gus. Kita semua kiai barang yo kudu cerdas supaya tidak mengalami shock ya, tetap saja berbahaya. Terima kasih dan kita semangat Gus. Ajib ini semuanya. Ya, Allah masukin ini terakhir. Suke, waras suke. Sedulur ya. Sekian dan terima kasih. Silakan like, comment, share ke YouTube channel untuk melihat mozaik peradaban Nusantara yang belum dan bertahan hidup. Sekian, wallahualam.